Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis ini sebelumnya termasuk orang yang nggak rekomendasikan pakai cairan ban, sorry, cairan anti bocor untuk ban ya, ban tubeless tentunya. Karena kalau ban yang apa tipe tub yang ada tabung tambahannya itu nggak bisa pakai cairan anti bocor ya. Itu memang keunggulan dan kelemahan masing-masing. Yang jelas untuk tipe tubeless itu ada opsi pakai cairan anti bocor. Tentu cairan anti bocor itu beda merek, beda kemampuan ya. Penulis sendiri dapat masukan buruk dari mereknya Planet Ban, cairan anti bocornya Planet Ban. Jadi ya ada yang ngomong velgnya jadi lengket, jadi berkerak, ada yang enggak efektif, jadi masih tetap bocor gitu ya. Kalau penulis sendiri dapat rekomendasi dan ternyata puas pakai merek M-Oni ya. Jadi M-Oni ya. Jadi M-Oni ini penulis pakai mulai ketika ban tipis, ketika ban wis gak karu-karuan tipisnya sampai seratnya ketok. Oh, hampir seratnya ketok. Seratnya ada kelihatan satu bagian gitu ya, belum merata. Dan karena ban sudah tipis, kembangannya betul-betul sudah hilang ya, padahal kembangannya NMAX kan tebel ya, itu kembangannya hilang. Ban jadi sering bocor terus jadi sering tambal ban. Tambal ban yang ternyata tidak efektif karena ditambal masih bocor juga. Jadi untuk ban tubeless rupanya ada keterbatasan. Kalau sudah tingkat tertentu bocor itu tidak bisa sempurna lagi. Dan penulis putus asa karena sudah ditambal, sudah balik juga masih tetap bocor. Ya wis lah, penulis putuskan pakai cairan anti bocor M-Oni. Dan ternyata memuaskan ya, memuaskan walau hasilnya nggak instan, harus nunggu sekitar piro ya. Nunggu mungkin sehari 2 hari gitu ya, karena di hari pertama dipasang, dipakai, diputer-puter, dan motornya kebetulan nggak dibawa ke jalan seharian, hari Minggu soalnya. Nah, bocor, jadi bannya berkurang anginnya. Penulis sempat kecewa, padahal itu sudah memenuhi instruksinya, diisi, diputar-putar gitu ya, kok tetap bocor. Ya wis lah, penulis biarkan, terus penulis pompa bannya, terus penulis bawa lagi. Ternyata setelah itu nggak ada tanda bocor lagi, bannya jadi wis utuhan gitu. Habis itu ada angin berkurang sedikit, penulis pompa, terus setelahnya wis lama bannya nggak usah dipompa lagi. Ternyata cairan anti bocor itu bekerjanya nggak instan ya, kadang perlu dipakai dulu baru merata. Jadi diputer-puter aja nggak cukup, perlu dibawa jalan juga. Mungkin karena ban jadi panas juga mungkin ya, karena kan kalau motor didiamkan aja diputer-puter nggak akan jadi panas. Jadi harus dibawa jalan dulu baru nggak bocor. Entah kalau malam-malam gimana ya, karena penulis bawanya
ya kondisi kayak gini nih. Nah, jadi cairan nanti bocor itu ada gunanya juga. Di saat tambal ban tubeless itu gagal, cairan nanti bocor bisa jadi solusi. Ya tentu nggak semua merek, karena ya jelas ada contoh yang dari Planet Ban itu ternyata kurang bagus. Nah, penulis setelah ganti ban nggak pakai cairan nanti bocor lagi, karena merasa nggak perlu, karena merasa ya kira-kira ada kebutuhan nggak cairan nanti bocor itu. Jadi penulis sengaja nggak pakai cairan anti bocor. Kenapa? Karena ban sudah tubeless. Kalau ban sudah tubeless, itu kalau kena paku untuk daerahnya penulis ya, daerah sini, pakunya itu kecil-kecil, bentuknya kayak apa ya? Kayak sikat logam gitu ya, kayak serpihannya sikat logam yang logamnya tipis-tipis banyak gitu ya, kayak plastik sikat gigi tapi logam kayak gitu, modelnya kayak gitu. Kalau gitu ya wis, penulis coba pakai terus ya, emang nggak bocor sih ya, nggak bocor. Penulis terakhir meriksa, maaf nggak didokumentasikan, itu ada beberapa lagi-lagi logam jarum yang nempel di ban, tapi panjangnya nggak panjang, logam jarumnya pendek, masih jauh lah dari ketebalan ban, masih lebih pendek dari kedalaman jalurnya guratan ban gitu. Jadi menurut penulis masih aman. Ada juga saya yang model nancep gitu, kuningan agak besar juga ya. Ya ternyata nggak begitu dalam. Nah ini ya bikin penulis mikir gitu ya. Ya sebenarnya cairan nanti bocor itu perlu. Tapi hanya kalau kondisi di jalan yang pakunya itu sampai bisa masuk ke ban, sampai masuk ke dalam banget. Ya seandainya masuk ke dalam banget, kalau bannya sudah tubeless, kemungkinan motor masih bisa jalan itu ada. Bocornya cuma bocor tipis yang mungkin baru ketahuan misalnya besok paginya, kalau misalnya kemarin dipakai di jalan kena paku gitu. Paling ketahuan besok paginya. Jadi pakunya, angin yang lewat pakunya itu kalau dibantu beles nggak akan banyak ya. Nah di kesempatan itu masih ada waktu untuk beli cairan anti bocor kalau misalnya butuh. Jadi nunggu ban itu kena dulu ya, kalau menurut penulis. Kalau yang model penulis ini dengan kondisi yang bikin bocor itu modelnya kecil-kecil, tipis-tipis, halus-halus, alasan untuk pakai cairan anti bocor itu belum ada kalau sekarang, ketika kembangan itu masih tebel. Baru nanti kalau ban sudah kelihatan rajutannya, kelihatan serat-seratnya, nah baru mulai dari saat itu ya cocok pakai cairan anti bocor. Ya entah apakah rider lain, apakah pemirsa itu makainya seperti penulis ya, nunggu sampai bahannya kembangannya hilang, nunggu sampai serat-seratnya kelihatan gitu sebelum ganti ban. Penulis nggak tahu ya. Tapi cairan nanti bocor itu ya tergantung dari kondisinya jalan yang dilalui.
Kalau pakunya itu sampai bisa nembus ban yang yang masih sangat tebel guratannya, kembangannya, yang karetnya masih sangat tebel tapi bisa tembusnya, itu kayaknya memang butuh mulai dari awal pakai cairan anti bocor. Tapi kalau kondisinya ya seperti penulis gini yang pakunya kok iso ngomong paku, yang bikin bocor itu kecil-kecil, halus-halus gitu, yang nggak sampai nembus ban, ya bisa nunggu sampai bannya tipis dulu. Jadi itu ya pendapat penulis soal pemakaian cairan anti bocor. Dan jelas bahwa beda merek itu beda kemampuan. Mungkin ada anggapan bahwa bisa ngerusak velg, nggak ampuh, terus bikin buntu ya. Itu tergantung dari merek juga kayaknya ya, karena ya penulis pakai lumayan lama, mungkin 7 bulanan gitu ya, nggak buntu, lancar aja. Kalau yang ngeluh-ngeluh buntu itu biasanya dalam waktu 2 bulan 3 bulan. Yang ngeluh buntu itu biasanya ngomong dalam waktu 2 bulan 3 bulan itu sudah buntu. Tapi penulis 7 bulan belum buntu, berarti ya emang tergantung merek ya. Kalau sudah ada merek yang direkomendasikan, ya wis pakai rekomendasikan itu aja. Kecuali kalau mau eksplorasi, kalau mau eksperimen ya silakan. Tapi ya sudah ada merek yang terpercaya, ngapain ya cari yang lain-lain gitu ya penulis. Kalau ada merek yang kira-kira sama lah kualitasnya, silahkan sebutkan, nanti biar pemirsa lain bisa bandingkan juga. Kalau pemakaiannya ban sampai gundul habis gitu ya, menurut penulis no problem. Penulis sendiri sebelumnya pakai ban betul-betul gundul kalau kembangannya di belakang. Yang masalah cuma kalau hujan sangat deras terus butuh rem mendadak kaget, itu baru gripnya ban terasa hilang. Tapi ya sebenarnya sekarang penulis kondisi bannya waktu hujan juga nggak begitu beda ya dari ban gundul, karena ban yang penulis pakai sekarang ini bukan ban yang sebenarnya penulis inginkan. Penulis itu pinginnya ban Pirelli Angel Scooter ya. Pirelli Angel Scooter itu ban yang benar-benar enak kalau dibuat musim hujan mestinya, karena dari sisi tengahnya itu ada garis-garis melintang yang simetris, kiri dan kanan sama. Ini artinya kalau dipakai kecepatan 100 lewat jalan super basah gitu, motor nggak akan dibuat munting kiri kanan, nggak akan dilempar kiri kanan oleh ban. Beda dari ban IRC, dari ban Michelin ya, yang kembangannya gak simetris kiri dan kanannya. Mbah apa alasannya kembangan dibuat gak simetris gitu? Mungkin ada alasan tertentu, tapi bagi penulis yang lebih penting adalah handling pada saat waktu hujan. Dan handling pada waktu hujan itu butuh kembangan yang simetris. Kalau nggak dapat yang simetris, mending sekalian yang nggak ono kembangan nih, kayak ya ini ban Aspira Premio ya. Aspira Premio kalau yang untuk ban tubelessnya NMAX ini kualitasnya lumayan ya, tebel banget. Beda dari yang untuk motor matic kecil ya, yang misalnya ukuran 90 gitu, kayak kurang oke emang kalau Premio ya. Sama-sama Aspira, tapi kalau untuk yang motor kecil kualitasnya beda kayaknya. Kalau yang ini tebel enak gitu. Kalau yang
Aspira untuk 9090 R14 itu nggak begitu sip. Penulis sama-sama ngomong tubeless ya, soalnya yang punya anak itu tubeless lemes kabeh kok ya. 9090 nggak pakai teknologi Pirelli mungkin ya, bisa aja kayak gitu. Wes itu aja lah, yang jelas penulis lebih pilih gundul daripada yang kembangannya nggak simetris. Dan ban ini kayaknya bakal kepake sangat lama juga karena tebel kembangannya, dan ini sudah berapa bulan pakai, sudah cukup lama ya, hampir setahun masih tebel. Jadi kalau ya wis lah itu aja. Jadi pakai cairan nanti bocor, kalau penulis sih nunggu ketika bocor itu jadi masalah, ketika ban sudah benar-benar rawan bocor. Kalau belum rawan bocor enggak dulu deh, sekalian daripada untuk itu ya, untuk kebutuhan sebulan sekali, 6 bulan sekali atau 2 tahun sekali ganti cairan ya. Jadi kan ada ya yang nyebutkan cairan nanti bocor itu harus dikurangi, dibersihkan tiap berapa tahun gitu, atau berapa kilometer gitu ya. Nah itu kan bikin ribet, soalnya apa? Butuh bongkar ban, dan bongkar ban itu butuh di bengkel yang bisa bongkar ban, nggak bisa di yang pinggir jalan gitu, rusak nanti peleknya. Nah masalahnya yang punya alatnya nggak banyak, dan bengkelnya juga belum tentu jual cairan nanti bocor sesuai yang kita inginkan. Ya mungkin sih kita bisa aja bawa sendiri, tapi kalau bengkelnya sendiri punya merek yang dia rekomendasikan, kayaknya kita nggak bisa maksa bengkelnya untuk ganti, karena bisa aja bengkelnya itu ngomong nanti nggak mau terima kalau sampean nggak mau pakai produk kita gitu kan, ya nggak enak juga Pak. Karena kadang bengkelnya itu jual fokus utamanya bukan perbaiki. Ya wis lah itu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.